Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani di seluruh Nusantara, kali ini saya akan membahas tentang varietas cabai merunduk yaitu dengan merek cabai rawit sakti. Cabai rawit sakti ini sudah ada ketahanan virusnya dan cocok ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah ataupun pesawahan yang rendah. Cabai rawit sakti ini sangat bagus dan sangat kuat terhadap virus Gemini ataupun kuning. Cabai rawit sakti ini juga sangat kuat terhadap layu fusarium. Jadi varietas cabai rawit sakti ini sangat cocok ditanam untuk semua para petani di seluruh Nusantara. Dan varietas sakti ini terobosan terbaru di era saat ini. Cabai rawit merunduk yang sudah kebal terhadap virus. Oke sahabat tani, kita lihat sendiri di video. Perantingan cabai rawit sakti ini sudah tidak kuat untuk menahan berat buah yang sangat lebat sekali. Padahal cabai rawit sakti ini ditanam di lahan janda ataupun lahan bekas. Dan cabai rawit sakti ini tidak memakai pupuk dasar apapun. Akan tetapi cabai rawit sakti ini tumbuh subur, tanaman tinggi dan berbuah lebat. Jadi pemberian nutrisi cabai rawit sakti ini yaitu melalui pengocoran dan penyepraian saja. Dari awal tanam umur 1 minggu tanaman cabai sakti ini tidak ada pupuk dasar. Jadi otomatis pertumbuhannya sangat kurang ataupun minim. Setelah umur 1 minggu cabai rawit sakti ini, dikocor menggunakan NPK Mutiara 1616. Dan ditambah Kapos Plus, serta fungisida jamur lam, Provos dan BM Toplas. Untuk pengocoran, dilakukan 5 hari sekali. Dosis takaran NPK Yaramila 1616 yaitu 1 gelas per tangki ataupun 16 liter, dan untuk Kapos Plus sendiri yaitu 3 sendok, untuk jamur lam 5 mili, Provos 1 sendok dan BM Toplasnya juga 1 sendok. Pengocorannya bisa dimix atau bisa dikocorkan secara bersamaan. Dosis pengocoran ke setiap tanaman yaitu 200 ml per tanaman, atau 1 gelas. Dan untuk minggu keduanya atau hari kelimanya kita lakukan pengocoran yang sama seperti di awal tadi. Yaitu menggunakan EPK Yara 1616, Kapos Plus, jamur lam, Provos dan BM Toplas. Untuk proses pengocoran maupun takaran obat, juga sama seperti yang pertama tadi. Setelah 5 hari kemudian atau 1 minggu tanaman sudah menginjak umur 15 hari. Baru kita lakukan penyepraian yang perdana ataupun penyepraian yang pertama. Yaitu kita lakukan penyepraian dengan Basfoliar, Fertilon Kombi, Antrakol. Bisa ditambah dengan Dutamax. Untuk insektisida membasmi hama thrips. Tidak menyerang tunas baru. Jadi tanaman tersebut tidak terkena serangan hama thrips. Untuk dosis Basfoliar cukup 10 mili. Fertilon Kombi 1 bungkus, Antrakol 2 sendok, Dutamax 7 mili. Untuk penyepraiannya bisa dimix atau diseprai bersamaan. Kita spraykan saja merata, dari ujung daun sampai ke pangkal tanaman. Dan setelah 5 hari kemudian kita melakukan pengocoran lagi seperti di awal. Yaitu pakai NPK, Kapos Plus, jamur lam, Provos, BM Toplas. Untuk takarannya pun masih sama seperti pengocoran di awal. Dan setelah 5 hari kita spray lagi seperti minggu ketiga, yaitu menggunakan Basfoliar, Fertilon Kombi, Antrakol, serta Dutamax. Fertilon Kombi, Antrakol dan Dutamax. Untuk dosisnya sama. Basfoliarnya 1 tutup ataupun 10 mili. Fertilon Kombi 1 bungkus, Antrakol 2 sendok, Dutamax 7 mili sampai 10 mili per tangki atau 16 liter air. Penyepraiannya bisa dimix atau bisa dispraykan secara bersamaan. Lalu kita spraykan ke tanaman tersebut hingga merata. Jadi kesimpulannya untuk perawatan cabai rawit sakti ini sangat sederhana sekali dan irit atau ekonomis. Yaitu tinggal kita rolling minggu pertama kocor, minggu kedua kocor, minggu ketiga spray, minggu keempat kocor, minggu kelima spray. Kita bolak-balik seperti itu sampai tanaman berumur 65 hari maupun 75 hari. Setelah tanaman memasuki umur 70 hari setelah tanam, lalu kita melakukan pemupukan susulan. Yaitu kita kasih pupuk susulan dengan sistem ditugal. Untuk setiap sisi tanaman dengan jarak 10-15 cm kita lubangi dengan kedalaman 10-15 cm. Lalu kita kasih pupuk susulan yaitu menggunakan NPK Ponska dan bisa ditambah grower maupun NPK Yaramila 1616.
Untuk dosis pemupukannya 3 sendok sudah cukup per tanamannya. Kita lakukan pemupukan susulan sampai selesai dan setelah itu kita tinggal merawat dari atas yaitu dengan sistem semprot saja. Untuk sistem semprot masih sama seperti di awal, yaitu menggunakan basfoliar, vertilon, antrakol, propos, dan dutamek. Pada waktu umur 65-70 hari, tanaman kita sudah mulai menginjak masa generatif, ataupun peralihan dari vegetatif ke masa generatif. Masa generatif yaitu masa pembungaan maupun pembuahan. Untuk penyepraiannya kita bisa tambahkan Master Bee ataupun Fluidka dan bisa ditambah juga dengan kalimat top untuk memacu pertumbuhan bunga maupun bakalan buah supaya tumbuh dan tidak rontok. Dan ada kalanya untuk 3 minggu sekali kita bisa melakukan pengocoran dengan fungisida supaya menjaga akar tanaman cabai kita aman dari layu fusarium. Oke sahabat tani, jadi pada dasarnya perawatan cabai itu sangat simpel sekali. Dan para petani khususnya petani pemula bisa meniru metode yang saya terapkan ini. Ini panduan dari awal tanam sampai panen. Dan sampai pemupukan susulan. Setelah itu, pemupukan susulan cuma 1 kali dari awal tanam sampai selesai panen. Dan kita tinggal rawat dari spray. Oke sahabat tani, itulah tadi paparan metode perawatan tanaman cabai sakti yang saya terapkan. Dan alhamdulillah metode ini efektif, simple, serta ekonomis. Bagi sahabat tani semua, khususnya para petani pemula jangan ragu. Yakin kita bisa, kalau ingin mencoba jangan gentar. Dan bagi sahabat tani semua, jika di daerah Anda kesulitan mencari obat yang saya terangkan di video, Anda bisa memesan melalui online ataupun bisa WA ke nomor di video ini, 081226441965. Nanti bisa pesan, dan untuk pembayarannya pun bisa COD, bisa bayar di tempat. Caranya, Anda tinggal kirim alamat lengkap serta nama Anda. Dan apa yang Anda pesan obat-obatan ataupun bibitnya nanti bisa kami proses, dan pengiriman cepat. Oke sahabat tani, demikian paparan mengenai perawatan tanaman cabai rawit sakti. Dari awal sampai panen. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Salam petani Indonesia, dan sukses selalu. Salam santun dari kami. We should be equal, should be living free. All together, one and all.